Pada masa pemerintahan Inggris, keadaan Maluku relatif lebih tenang karena Inggris bersedia membayar hasil bumi rakyat Maluku. Kegiatan kerja rodi mulai dikurangi. Bahkan, para pemuda Maluku juga diberi kesempatan untuk bekerja pada dinas Angkatan Perang Inggris. Namun, pada tahun 1816, Belanda kembali berkuasa di Maluku dan keadaan kembali berubah. Kegiatan monopoli kembali diperketat, sebab selain penyerahan, masih juga harus dikenai kewajiban kerja paksa, penyerahan ikan asin, dendeng, dan kopi. Hei, apakah kau sudah selesai membuatkan perahu orang baikku? Sudah Tuan, mari ikut denganku untuk melihat perahu. Baik, bagus. Terima kasih. Ini bayaran untukmu. Sebentar, apa-apa nih? Cuma segini kau berikan padaku untuk membuat perahumu ini? Hei, apakah kamu tidak ikhlas membuatkanku perahu itu untukku? Sudahlah, tunggu saja di situ. Ya, seperti itulah Belanda. Belanda tidak pernah mau bersedia membayar perahu orang baik yang dipesan dengan harga yang pantas. Padahal orang-orang Maluku sudah berperan menyediakan ikan asin dan kapal-kapal Belanda di Maluku. Belanda sama sekali tidak menghargai jasa-jasa orang Maluku. Hei, apakah perahu orang bayar sudah kupesan minggu lalu sudah siap? Oh, sudah siap Tuan, mari ikut denganku. Aku sudah menyetorkan ikan-ikanku untuk kapal-kapal. Kapal yang itu ya? Oh, bagus juga. Akan kubawa saja deh sekarang. Terima kasih. Apa kau mau membawanya begitu saja? Apakah tidak berkenan untuk menghargai kerja kerasku dan membayar aku? Tapi kan aku sudah sering membeli kapal denganmu. Harusnya saya kan tak perlu membayarnya lagi. Jadi kau tidak mau membayarku? Baiklah, aku akan melakukan mogok kerja dan tidak akan menerima pesanan-pesananmu lagi. Apa? Kamu akan mogok kerja? Akan kuadukan kamu dengan pemimpinku. Residen Vandenberg menolak tuntutan rakyat itu. Kejadian itu menyebabkan kebencian rakyat Maluku semakin menjadi-jadi. Menanggapi kondisi yang demikian, para tokoh dan pemuda Maluku melakukan serangkaian pertemuan rahasia di hutan Saparua. Akhirnya, tibalah rakyat Maluku di balai desa untuk melakukan perundingan. Patipura, aku sudah mengumpulkan para warga. Aku juga sudah mengumpulkan seluruh warga desa yang ada. Baiklah, jika begitu silakan kita berkumpul. Baiklah, tujuanku mengumpulkan kalian semua. Kita akan mengadakan rapat. Bagaimana cara kita melakukan perlawanan terhadap Belanda itu? Ya benar, sudah banyak korban yang berjatuhan. Sudah banyak orang yang mati karena kerja paksa. Dan juga banyak wanita-wanita yang diculik. Juga banyak orang yang dibunuh karena mereka tidak patuh. Kalau terus begini, seluruh rakyat Maluku akan hidup dengan kesengsaraan. Bahkan hingga ke cucu-cucu kita. Itu benar, mau sampai kapan kita terus ditindas oleh orang-orang Belanda itu? Wahai saudara-saudaraku, bukankah sudah waktunya kita melawan balik atas perlakuan Belanda yang semena-menanya? Tentu saja, kami ingin terbebas dari mereka. Kami ingin hidup seperti dulu lagi. Kami tidak ingin membayar sewa untuk tahan-tahan sendiri. Lantas, apalagi yang kalian tunggu? Kita harus secepatnya mengusir orang-orang berambut pirang ini. Hanya saja, tidakkah kalian lihat perbandingan senjata kita dan mereka? Pasukan kita hanya bisa bertarung dari jarak dekat, sedangkan mereka bisa menjatuhkan pasukan kita dari jarak jauh dengan alat yang bernama senapan itu. Allah, itu hanya alasanmu saja karena kau takut bukan? Jika kita menyerang mereka dengan bersamaan, maka... Sudah, jangan hanya ribut saja. Ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang sedang kita hadapi ini. Lantas, apakah kau punya solusi dari permasalahan yang sedang kita hadapi ini? Tentu saja, namun ini tergantung pada kalian semua. Persatuan adalah kuncinya. Jika kalian ingin mendapatkan persatuan yang lebih kuat, maka rakyat Maluku harus bersatu untuk melakukan perlawanan semua. Aku setuju dengan pemikiranmu. Dengan bersatunya warga Maluku, maka kita akan dengan mudah mengalahkan mereka semua. Dan juga aku akan menyiapkan beberapa pasukan untuk disebarkan ke seluruh pelosok Maluku. Kita membutuhkan sosok pemimpin yang cerdik dan tegas sepertimu untuk melakukan perlawanan ini. Kami tidak bermaksud untuk memaksamu, namun maukah kamu menjadi pemimpin perlawanan ini? Mereka benar, sebuah pasukan tanpa pemimpin hanyalah sebuah pedang tumpul yang tidak berguna. Sudah kuputuskan, sekarang kau akan dikenal dengan julukan Kapitan Patipura. Merdeka! Merdeka! Akhirnya, untuk menghadapi masalah yang sedang terjadi, mereka semua mengadakan rapat rahasia
dan yang terpilih menjadi pemimpin adalah Thomas Matulesi. Ia mendapat julukan Kapitan Patimura. Penyerbuan pertama terjadi pada tanggal 15 Mei 1817. Baiklah, kita akan membahas tentang menjatuhkan pertahanan Belanda. Apakah kalian berdua memiliki saran? Kembali ke masalah strategi. Kita akan menjatuhkan benteng Dandes. Namun sebelum itu kita harus menjatuhkan pertahanan terluar mereka. Patimura, bagaimana jika kita menyerang pos-pos Belanda? Baiklah, saya setuju. Kita akan menyerang pos-pos Belanda bersama seluruh rakyat Maluku pada 15 Mei besok. Patimura, saya akan mempersiapkan peralatan dan senjata untuk penyerangan besok. Baiklah, kalau begitu, laksanakan. Baik. Kapitan Patimura menyerang pos Belanda. Pada penyerangan tersebut, berhasil menangkap Residen Vandenberg. Namun, residen tersebut dibebaskan dan diperbolehkan kembali ke benteng. Lepaskan aku, Patimura! Apa? Kau ingin lepaskan? Baik, saya akan melepaskanmu. Tapi ingat, jika kau berulah terhadap Maluku, saya tidak akan memaafkanmu lagi. Baik, Kapitan, tapi aku tidak jadi. Patimura, kenapa kau lepaskan dia? Ingat, ini baru awal. Besok kita akan menyerang benteng Dandes. Penyerbuan kedua pada tanggal 16 Mei 1817. Pasukan Kapten Patimura menyerang benteng Dendels. Benteng dapat dikuasai dan semua tentara Belanda ditangkap termasuk Residen Vandenberg. Istri dan kedua anaknya tewas. Akhirnya kita bisa menguasai benteng ini. Merdeka! Iya, benar. Benteng ini sudah menjadi milik kita. Sekarang saatnya kalian singkirkan dia. Pada tanggal 20 Mei 1817, tibalah pasukan Belanda di Saparua yang dipimpin oleh Mayor Bedges. Mereka berusaha merebut kembali benteng Dendels. Patimura. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Bedges telah tiba di Saparua. Apa? Pasukan Belanda yang dipimpin Mayor Bedges telah datang? Benar. Mereka datang ingin merebut kembali benteng Dendels. Suara ketukan pintu pun terdengar. Datanglah sekelompok pasukan Belanda. Belanda mengadakan perundingan dengan Patimura. Sehari pun telah berlalu. Seperti yang dijanjikan, Mayor Bedges akhirnya muncul. Ia mempunyai pasukan lebih banyak daripada pasukan Residen Vandenberg. Baiklah teman-teman sekalian, saya di sini hanya bertugas sebagai penengah dari perundingan ini. Saya akan tetap bersikap netral meskipun saya bekerja di bawah pemerintahan Belanda. Salam kenal, Patimura. Namaku Bedges, Mayor Bedges. Apa maumu? Aku di sini hanya memberikan sebuah penawaran menarik untuk kalian. Bengal! Kamu lihat koin emas ini. Kamu bisa mendapatkan koin emas ini bahkan lebih daripada ini jika kamu memberikanku sebuah imbalan. Kamu harus memberikan aku benteng ini padaku dan kalian bisa mendapatkan koin emas ini. Itu penawaran yang saling menguntungkan, kan? Kita bisa saja menukarkan benteng ini dengan uang itu. Lalu kita membeli senjata untuk merebut kembali benteng ini. Pikirkan lagi tentang perkataanmu. Apa kau tidak sadar dengan jebakan ini? Mereka bisa saja langsung menyerang kembali kita setelah mereka menguasai benteng tersebut. Bagaimana ini? Seperti yang sudah tertulis dalam perjanjian ini, kedua belah pihak saling menguntungkan. Kau dan pasukanmu Patimura akan mendapatkan koin emas dengan jumlah yang tidak sedikit. Dan sebagai imbalannya, pihak Mayor akan mendapatkan benteng Dendels. Keputusan ada di tanganmu Patimura. Pikirkanlah dan putuskanlah segera. Apa-apaan ini? Kalian menyamakan perjuangan kami dengan sekantong emasmu ini, Bedges? Apa maksud dari perkataanmu itu, Patimura? Aku hanya memberikan penawaran ini hanya untukmu, Patimura. Tidak sedikit pasukan kami yang gugur dalam perjuangan benteng ini. Jadi jangan kau samakan kami dengan para pengkhianat negeri ini. Patimura, benar. Dengan kau memberikan penawaran ini, apakah kau pikir kami akan tergoda dengan penawaranmu? Sama sekali kau, Patimura. Apakah kau sudah kaya sehingga kau berani menolak penawaranku?
Perbaiki perilaku Beces. Mungkin kau kaya tapi kau miliki hati yang miskin dan busuk. Jadi tidak semua bisa kau gantikan dengan sekantong emasmu ini. Memangnya siapa kau? Berani kau mengajariku dengan omong kosongmu itu? Lihat saja kamu Patimura, semua yang kamu ucapkan padaku hari ini akan kubalas kau. Lihat saja kau Patimura. Bagaimana ini? Memangnya berapa pasukan yang pimpin Mayor Beces itu? Mata-mata kita mengatakan bahwa mereka membawa 10.000 pasukan bersenjata lengkap. Kupikir kau akan memilih keputusan yang lebih baik, Patimura. Kuharap kau tidak mati. Akhirnya, Mayor Beces bersama para tentaranya pergi meninggalkan benteng Dendels. Keesokan harinya, dengan rasa marah, Mayor Beces berusaha merebut kembali benteng Dendels. Kapitan Patimura melakukan perlawanan. Pasukan Belanda dapat dihancurkan dan Mayor Beces mati tertembak. Selama 3 bulan, benteng itu dapat dikuasai oleh Kapten Patimura. Akhirnya kita bisa menguasai kembali benteng ini. Merdeka! Merdeka! Datanglah sekelompok pasukan Belanda. Pasukan Belanda ini datang dengan maksud untuk melakukan perundingan dengan Kapten Patimura. Patimura, maukah kamu memberikan benteng ini kepada kami? Dengan begitu, kami akan memberikanmu 5 keping emas. Sudah pernah berapa kali saya katakan, saya tidak akan memberikan benteng ini, walaupun Anda memberikan 5-10 keping emas. Paham itu? Perundingan dengan Kapten Patimura tidak berhasil, sehingga peperangan terus berkobar. Belanda terus-menerus menembaki daerah pertahanan Patimura dengan meriam. Semuanya selamatkan diri, benteng kita diserang. Lari! Patimura pun terpaksa mundur. Akhirnya, Belanda dapat menguasai benteng Dendels. Serangan Belanda tersebut menyebabkan pasukan Patimura semakin terdesak. Banyak daerah yang jatuh ke tangan Belanda. Para pemimpinnya juga banyak yang tertangkap, yaitu Anton Rebok, Thomas Patiwell, Lukas Latumaina. Patimura sendiri akhirnya tertangkap di Siri-Seri dan kemudian dibawa ke Saparua. Lepaskan! Apa yang ingin kalian lakukan kepadaku? Kami hanya ingin bekerja sama denganmu. Apakah kau mau? Tidak! Aku tidak akan pernah bekerja sama dengan kalian! Banyak bicara. Lepaskan aku! Banyak bicara. Seret dia. Hei Patimura, apa pesan yang ingin kau sampaikan kepada rakyat Maluku? Patimura tua boleh dihancurkan, tetapi Patimura muda akan kembali kelak membebaskan rakyat Maluku. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura digantung di depan benteng Victoria Ambon. Tertangkapnya para pemimpin Maluku yang gagah berani tersebut menyebabkan perjuangan rakyat Maluku melawan Belanda melemah, dan akhirnya Maluku dapat dikuasai oleh Belanda. Tunai sudah janji batin. Kalian. Kalau tidak mbak sama Oh shit, oh my god. Okay. kamu penyerangan besok. Ya, hei. Termasuk hati kan?
ini. Merdeka! Kau semua itu lihat saja kapan orang semuanya